Polisi sebut Fauzan pelaku mutilasi ternyata sempat bercinta dengan korban. Polisi membeberkan kronologi pembunuhan terhadap Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Pelaku pembunuhan merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 43, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan dan pedagang ikan di Pelabuhan Muara Baru. Pelaku dan korban sudah saling mengenal sejak tahun 2020. Keduanya juga pernah menikah siri. Saat dilakukan pengembangan, diketahui bahwa mayat tanpa kepala yang merupakan korban pembunuhan diduga dilakukan oleh tersangka dengan inisial FF disebabkan karena memiliki hubungan asmara, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat merilis kasus ini. Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Wira menjelaskan, korban mulanya menghubungi Fauzan dan memintanya untuk membawakan ikan tuna pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Ketika itu korban meminta pelaku untuk membawa ikan tuna ke Hotel Aceh Besar, Muara Karang, Jakarta Utara. Sekitar pukul 17, tersangka datang menemui korban di Hotel Aceh Besar di kamar 502, ujar Wira. Namun, saat itu Fauzan tidak membawa ikan tuna pesanan korban dan meminta Sinta untuk mengambil langsung di rumahnya. Saat berduaan di kamar hotel, Fauzan dan Sinta juga sempat berhubungan badan. Setelahnya, tersangka kembali ke rumah, sedangkan korban menyusul dengan menumpangi ojek online, ojol. Setelah sampai, korban menghubungi tersangka untuk menjemput di luar gang rumah. Kemudian tersangka menjemput korban, ucap Wira. Fauzan kemudian mengajak Sinta untuk naik ke lantai 2 rumahnya. Namun, korban menolak dan malah menghina istri sah pelaku. Korban diajak korban tidak mau dan mengatakan, "Saya tidak mau. Takut ada si Perek." Yang dimaksud si Perek ini istri dari tersangka, ungkap di Reskrimum. Pelaku lalu menjawab bahwa istrinya sedang tidak ada di rumah. Namun, korban kembali menghina orang tua Fauzan hingga membuat pelaku emosi. Tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak Perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan mencekik korban dari arah belakang dengan lengan tangan kanan dan kiri. Kemudian mendorong agar lebih kencang sampai korban lemas dan tidak bergerak, kata Wira. Korban yang sudah tidak berdaya dibaringkan di jalan di depan rumah pelaku. Fauzan pun kembali mencekik leher Sinta selama 20 menit hingga wajah korban membiru. Fauzan yang masih emosi kemudian berniat untuk memotong leher korban. Ia lalu masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau. Tidak lama, tersangka kembali turun dan langsung menggorok leher korban hingga putus. Tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 menit. Dalam arti tersangka menggorok korban dalam waktu 2 menit, ujar Wira. Fauzan ternyata bohongi pedagang, bilang karung isi ikan. Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, ternyata juga membohongi pedagang pasar saat membawa jasad korban Sinta Handayani, 40, dengan menggunakan bungkusan karung. Fauzan menyebut karung yang dibawanya berisi ikan yang akan dibawa ke bandara. Hal itu disampaikan salah satu pedagang pasar, Sutrisno, 42, yang sempat terlihat membantu Fauzan menaikkan karung ke mobil bak terbuka tanpa tahu isi bungkusan itu adalah mayat korban. Saya sempat nanya, "Itu apa mas?" Jawabnya ikan mau dipaketin ke bandara, kata Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Bungkusannya karung, lumayan berat. Berdua, terus ada yang bantu 2 orang sama saya, bantuin naikin doang. 4 orang, ucap Sutrisno. Ia tak menyangka bahwa karung itu ternyata berisi mayat korban mutilasi. Sebab, ketika dibawa oleh pelaku Fauzan dan seorang pria misterius berjaket merah, tidak tercium bau maupun terlihat darah yang keluar dari karung itu. Kita nggak mikir ke situ. Awalnya sekadar bantu saja, nggak memerhatikan. Karungnya rapi, nggak ada bau. Bercak darah juga nggak ada, ucap Sutrisno. Sebelumnya, dalam rekaman CCTV, Fauzan terlihat dibantu beberapa pedagang di pasar untuk menaikkan karung berisi jenazah tersebut ke dalam bak mobil.
Salah satu pedagang yang terekam membantu Fauzan mengangkat karung isi mayat ialah Sutrisno. Sutrisno yang merupakan pemilik toko sembako di pasar itu menegaskan tak tahu bahwa isi karung yang dibawa Fauzan adalah mayat. Diketahui, aktivitas itu terekam pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Fauzan terlihat mendorong gerobak dengan karung berisi mayat Sinta di atasnya dari kediamannya di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan. Fauzan mendorong gerobak itu dibantu seorang pria berjaket merah. Identitas pria berjaket merah itu masih misterius. Warga di sekitar lokasi pun tak mengenalinya. Kemudian, Fauzan dan pria berjaket merah mendorong gerobak memasuki area parkiran pasar. Mereka mendekat ke arah mobil bak terbuka berwarna hitam yang terparkir di dekat lapak-lapak pedagang. Saat itu Fauzan dan pria berjaket merah tampak kesulitan mengangkat karung berisi mayat Sinta ke atas bak terbuka. Kemudian datang dua orang lainnya yang akhirnya membantu menaikkan karung ke atas bak, di mana satu di antaranya ialah Sutrisno. Sutrisno mengakui benar dirinya sempat membantu menaikkan karung itu ke mobil losbak. Namun, ia sama sekali tak mengetahui bahwa karung tersebut berisi mayat manusia. Saya benar-benar nggak tahu kalau itu isinya mayat, ungkap Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Sutrisno menceritakan, pada saat Fauzan tiba dengan karung berisi mayat itu, ia sedang bersiap-siap pulang ke rumah usai menutup toko sembakonya. Sutrisno lalu melihat Fauzan dan pria berjaket merah tersebut mengalami kesulitan saat akan mengangkat karung ke atas bak mobil. Melihat itu dia kayaknya keberatan terus akhirnya membantu. Bantu dorong doang di dalam mobil, katanya. Diketahui, dalam rekaman CCTV, Sutrisno ialah orang yang mengenakan kaos hitam, bercelana pendek, dan terdapat sebatang rokok di mulutnya. Saat itu, tanpa menaruh rasa curiga, Sutrisno akhirnya membantu mengangkat karung itu ke atas bak mobil. Sutrisno baru mengetahui bahwa karung itu berisi mayat ketika dirinya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Polisi meminta Sutrisno menjelaskan aktivitasnya membantu pelaku menaikkan karung ke dalam bak mobil. Namanya kita lihat dia kesusahan bawa itu. Saling tolong-menolong inisiatif sendiri. Dia nggak nyuruh. Lihat di depan mata ada berat gitu masa nggak bantu, ucap dia. Baru tahu dengar berita rame katanya itu mayat. Katanya yang pas saya naikin itu ternyata mayat, kaget saya. Cuman waktu sebelumnya memang benar-benar nggak tahu. Dari polisi yang ngasih tahu, itu mayat, pungkas Sutrisno.